Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Para jamaah salat zuhur Masjid Al-A'zam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Kita baru saja melaksanakan sholat zuhur yang kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang baru saja kita lakukan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dilipat gandakan pahalanya. Karena sholat ini kita lakukan bukan sendirian, bukan secara perorangan, namun sholat yang dilakukan secara berjamaah. Sebagaimana janji Rasul, siapa yang sholat berjamaah, dia akan mendapatkan ganjaran pahala sholat itu 27 kali lipat dari sholat sendiri. Sab'in wa 20 darajatan. Jadi itulah keuntungan sholat kita berjamaah. Kemudian selepas kita sholat berjamaah, kita akan melaksanakan sebagaimana biasa kajian tahsin atau i'rabut tajwid yang kita laksanakan setiap selepas sholat zuhur. Para jamaah sekalian, mengawali dari kegiatan ini tentunya kita akan buka dengan suatu Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca ini, yang pertama untuk diri kita sendiri, Allah selalu berikan kesehatan dan kesempatan untuk kita selalu beraktivitas. Kemudian Fatihah juga kita kirimkan, kita niatkan untuk orang-orang yang sangat kita cintai, orang-orang yang sangat kita sayangi, terutama kedua orang tua kita, ibu bapak kita, dengan harapan tentunya semoga keduanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah secara maksimal kepada Allah. Juga Fatihah ini kita niatkan, kita kirimkan untuk orang-orang tua kita yang telah tiada, atau salah satu di antara keduanya yang telah dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan pula tentunya segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan dari khilaf salahnya, diampuni dari segala dosanya, dan pada akhirnya ditempatkan di sisinya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Baik, sebagaimana pada Rabu yang lalu kita telah menyelesaikan juz Ammah yang kita awali dari juz yang atau surat yang terakhir dari juz Ammah itu, dari surat An-Nas sampai dengan An-Naba. Dan pada akhirnya kita sesuai apa yang saya sampaikan, setelah juz Ammah kita selesai, kita akan beralih kepada juz 30, juz 29 maksudnya, juz yang 29 di luar juz Ammah yang juz yang ke-30, yaitu kita awali dari surat Fatihah.
Karena surat Fatihah merupakan juz yang pertama dari juz ke-30. Para jamaah sekalian, surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Terlepas nanti ada yang memahami atau meyakini bahwasanya dari 7 ayat itu apakah basmalah itu masuk ayat atau tidak, ya. Kita kan kalau umumnya kita di masyarakat Tangerang ini bahwasanya basmalah itu masuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah, ya. Sehingga bagi yang mungkin yang tidak masuk ayat Fatihah, tetap jumlahnya juga 7 ayat. Namun nanti ada perbedaan pada akhir ayat, ya. Dimana kalau yang basmalah masuk ayat atau ayat pertama dari Fatihah, maka mulai dari suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu 1 ayat. Jadi basmalah dihitung 1, ya. Suratal ladzina an'amta 'alaihim sampai dengan selesai, sampai dengan waladdallin itu adalah ayat ke-7. Namun bagi yang basmalah atau ulama-ulama qiraat, ulama-ulama fikih dan sebagainya yang memahami basmalah tidak masuk ayat, gitu, maka nanti ada penggalan dari suratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi suratal ladzina an'amta 'alaihim itu dihitung 1 ayat. Bagi yang memahami basmalah tidak masuk ayat Fatihah, ya. Sehingga ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu dihitung 2 dari suratal ladzina an'amta 'alaihim 1 atau yang ke-6, ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ke-7. Sama-sama 7 ayat. Ya. Kita tidak memahami, tidak memasalahkan soal jumlah atau basmalah masuk ayat atau tidak. Sekarang yang kita akan bahas tentang i'rabut tajwidnya. Bagaimana kita membaca Fatihah agar baik dan benar menurut aturan atau menurut bimbingan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, kita mulai dari ayat pertama basmalah. Ketika basmalah mau disambung, nah ini nanti ada kaitan dengan waslul jami, waqful jami atau qat'ul jami, ya. Kemudian waslul awal bisani, ya, wa qat'u tsalits atau waqful awal bisani, waqful awal wa waslus tsani bitsalits. Itu nanti kaitannya ke sana. Bagaimana kiranya kalau Anda kita masukkan Pak basmalah, ya, dari awal surat tadi yang basmalah memang awal surat. Kalau kita mau gabung, kita sambung wasal dari akhir basmalah dengan awal surat yang kedua yang basmalah masuk ayat, berarti ayat 1 disambung dengan ayat kedua, gitu. Betul? Basmalah itu ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keduanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada aturan. Aturan ketika kita mewasolkan antara awal ayat pertama basmalah di akhir ayat pertama atau di akhir basmalah itu adalah notabene berharokat kasroh, yaitu ar-rahimi. Ar-rahimi notabene kasroh. Bagaimana ketika kita mewasal dengan ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, yang notabene juga bahwa ayat kedua itu diawali dengan hamzah wasol. Nah, gitu. Tentang hamzah wasol, hamzah kotok kan sudah saya jelaskan pada beberapa kali pertemuan. Namun tidak ada salahnya barangkali, ya, untuk kita mengingat, ya, selalu kita ulang-ulang. Apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol ialah hamzah yang tulisannya alif, begitu, tulisannya alif, adanya di awal kata, yang hanya berharokat ketika mulai dari situ. Nah, itu tuh bahasa kitanya gampangnya gitu aja dah, ya. Artinya apa? Kalau alhamdulillah kan itu awalnya hamzah wasol, tulisannya alif. Kita mulai dari situ harus dikasih harokat tuh. Hamzah wasolnya kasih harokat, yaitu fathah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang hamzah wasol bukan huruf berharokat, huruf sukun,
nggak boleh gak baca alhamdulillah, nggak boleh, harus jelas. Alhamdulillah, nggak boleh alhamdulillah, nggak boleh. Karena hamzah wasol itu ketika mulai dari situ harus punya hak dia dikasih harokat, yaitu fathah. Bi harokatil munasabah al fathah, dengan harokat yang munasabah adalah fathah. Selain fathah nggak munasabah. Kita coba-coba pakai kasroh ilhamdu, ya itu nanti jadi masalah. Atau sebaliknya juga dengan doma ulhamdu, dan masalah juga. Supaya nggak ada masalah kasih fathah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau mulai dari situ. Tapi kalau tadi kita sambung dari akhir basmalah, ayat pertama tadi harokatnya kasroh, mim, notabene mim, kemudian mau disambung dengan ayat kedua, maka nggak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nggak boleh tuh. Dan ini banyak yang pada begitu tuh. Di masyarakat mungkin belum tahu, oleh karena kewajiban saya untuk menyampaikan. Jadi kalau di wasol jangan kasih harokat, sukunkan aja dia. Tinggal ngikutin harokat akhir dari basmalah tadi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu aturannya begitu. Bukan kita kasih harokat. Alhamdulillah boleh. Nah, itu kalau mau diwasol. Kalau wakof ya wakof nggak apa-apa. Harokat daripada kasroh pada basmalah, sukunkan aja. Sukunkan. Walaupun harokatnya kasroh, sukunkan, matikan dia. Sekalipun boleh dengan cara raum. Gitu ya. Boleh dengan cara raum. Raum artinya diharokatin tuh kasrohnya. Namun suaranya harus dipelankan. Ya. Bisautin khafiyin, dengan suara yang lembut, yang lemah. Yasma'ul qarib dunal ba'id, bisa didengar oleh orang yang dekat tapi nggak bisa didengar oleh orang yang jauh. Artinya apa? Suara kasroh itu ya lemah. Sautin khafiyin namanya, suara yang lemah. Di perkiraan itu sepertiga. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim, misalnya. Atau bukan begitu caranya. Jadi gini, ketika kita wasol itu nggak boleh dikasih harokat yang alhamdulillah. Tetapi ketika kita wakof pada akhir basmalah tadi dengan raum, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mi-nya itu lemah suaranya, bukan mi. Nah, kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya dia mau diwasol, tetap aja suaranya keras. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, keras dia. Tapi kalau kita wakof dengan cara raum, Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan sukun tadi, Bismillahirrahmanirrahim, boleh, nggak apa-apa. Nah kemudian karena di situ namanya harus diikuti harokatnya, jangan dirubah-rubah. Kadang-kadang ada yang ngerubah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu juga salah juga. Akhirnya disukun, awalnya dikasih harokat. Nah, terbalik tuh. Padahal yang harokat adalah yang awal, mi, yang sukun adalah awal daripada alhamdulillah, hamzah wasol. Jangan dibalik. Oke, lanjut kepada ayat selanjutnya, ayat kedua dan ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ar-Rahman. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Karena harokatnya patah, ya udah patah. Ar-Rahman nggak boleh dikasih harokat. Sekalipun dia ketika kita mulai dari situ ada harokatnya. Ar-Rahmanirrahim ada fathah, tapi ketika diwasal jangan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, antara ayat ketiga dan 4 dua-duanya kasih harokat. Karena memang dia kedua-duanya berharokat. Di akhir ayat ketiga ada harokat, awal ayat keempat ada harokat. Jadi harus dikasih dua-duanya. Namanya hak dan mustahaknya dipenuhi. Jangan sampai ada satu mati disukun.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu tuh yang salah yang di masyarakat. Kadang-kadang saya sering mendengar, bukan hoax, bukan saya ngada-ngada, saya sering dengar. Ya, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu kan ini jangan. Coba diterapkan apa adanya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kemudian selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harokatnya dhammah. Nasta'inu. Boleh disukun, boleh diraum, boleh diismam. Kalau raum tadi nasta'in. Nuknya itu lemah. Sautin khafi. Nasta'in. Kalau mau diraum, kalau mau disukun nasta'in. Atau diismam. Nasta'in. Nah, harus monyong bibir kita tuh. Nasta'in. Nah, ada isyarat tuh namanya ismam. Dan ini jarang dikemukakan di tengah-tengah masyarakat. Maka saya berkewajiban untuk menyampaikan ini. Ini ilmu yang boleh dikatakan harus disampaikan di masyarakat. Apalagi ini masjid yang merupakan masjid kebanggaan kita. Saya kewajiban untuk menyampaikan. Silakan. Kalau dhammah boleh sukun, boleh raum, boleh ismam. Nasta'in sukun, nasta'in ismam. Apa namanya, raum, nasta'in. Nah, monyong aja, isyarat aja. Itu yang ismam. Boleh. Kalau mau diwasal boleh. Wasolnya kemana? Ke ayat selanjutnya. Pada kata ihdina. Ihdina di situ ada hamzah wasol lagi. Hamzah wasol yang tulisannya alif juga. Yang adanya pada fi'il amar ihdina. Ya, sehingga kalau mau diwasol akhir ayat ke berapa tuh? Ke-5 ya? 5. Mau disambung dengan ayat ke-6 ya. Maka hamzah wasolnya enggak berhak dikasih harokat. Kita jangan dikasih harokat. Artinya apa? Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas, enggak boleh. Jangan kasih harokat. Nu'id dia kan enggak punya harokat itu hamzah wasol. Kalau diwasol langsung nuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu bacaan yang nah. Atau kadang-kadang dibalik. Ya, dikasih harokatnya bukan dhammah, kasroh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Nah, itu tuh yang salah juga tuh. Banyak banget. Coba perhatiin ya kalau nggak percaya. Nanti kalau misalnya kita lagi dengar orang baca kota disambung di wasol, ya itu begitu bacaan apa tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Itu jangan, tolong jangan. Kalau mau diwasol wasol aja, kalau wakop wakop aja. Kalau mau diwasol soal cepat lambat nggak ada masalah. Misalnya cepat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nuh, jangan nih. Itu merubah harokat. Nggak boleh. Merubah harokat, ya. Itu bacaan yang sesungguhnya kalau mau diwasol pakai dhammah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Memang kalau dia ibtida mulai dari ihdinas harokatnya kasroh. Karena harokat munasabahnya ya kasroh. Jangan kita robah-robah lagi. Udah umumnya kasroh kita baca dinas, dinas, itu salah lagi aja. Harus ihdinas. Tapi kalau mulai dari sini kebanyakan saya kira enggak. Udah umum itu mah, jarang yang salah. Ya, saya sering mendengar benar itu. Ihdinas siratal mustaqim. Belum pernah saya dengar dina atau ahdina, belum pernah. Tapi dibaca ihdina. Yang salah ketika wasol doang betul. Ketika disambung yang banyak salah mah. Kita tolong nih para jamaah, saya pesan wanti-wanti, silakan mau diwasol mau berhenti silakan. Kalau mau diwasol ya caranya yang benar. Saya ulangi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dan selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir. Di akhir ayat surat Al-Fatihah yang ke-7 ada kalimat ad-dallin. Kalimat ini di dalam ilmu tajwid disebut dengan mad lazim. Mad lazim mutsaqqal. Mutsaqqalnya kalimi,
bukan harfi. Karena ada dua nanti lazim, ada lazim mutsaqal harfi, ada lazim mutsaqal ilmi atau kalimi. Nah, ad-dhalin adalah mutsaqal kalimi karena dia bentuknya kalimat bukan huruf. Kalau huruf nanti ada pada fawatifus suwar. Misalnya alif lam mim itu baru mutsaqal harfi. Kalau ad-dhalin itu mutsaqal kalimi. Sehingga mesti ya enggak boleh enggak do-nya itu yang tadi asalnya matobi menjadi 6 harokat atau 3 alif. Dan ini juga banyak saya saksikan di masyarakat, juga pada imam tuh, para imam. Pokoknya kalau imam saya ingetin dah, tolong jangan sampai kurang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus 6. Jangan dikurangin, dia kadang-kadang mengurangin dulu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah. Menurut ilmu tajwid, menurut anjuran Rasul harus 6. Karena lazim itu urutannya paling tinggi. Kalau tinggal dari aqwal wudu, tingkatan-tingkatan mad. Aqwal wudu lazimun famattasal fa'aridun fadun fisalin fabadal. Lazim menempati posisi yang paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena nggak ada yang baca 2, nggak ada yang baca 4. Semua sepakat ulama qiraat bacanya 6. Waladdallin. 6 do-nya. Kalau linnya silakan mau 2, mau 4, mau 6 silakan. Karena lin itu adalah arid. Arid lis-sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi do-nya itu nggak boleh enggak. Ustaz, kan kalau kita baca 6 harokat ntar nggak sanggup, kenapa kita pendek? Jangan diterusin, berhenti. Kalau kita harus tahu diri, kalau kita nggak napas kita pendek, ayatnya panjang mau diterusin aja, yaitu yang merusak. Namanya kita belum tahu diri kita. Kita harus tahu diri kita, napas kita pendek, berhenti aja. Misalnya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti, wakaf. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak kurang tuh, enggak mengurangi jadinya. Ini udah napas pendek, ayat dari Shiratal ladzina an'amta 'alaihim mau disambung, mau di akhir waladdallin. Rusak. Matnya rusak. Nanti ada misalnya hukum-hukum yang lain. Apakah itu misalnya ada mim alaihim ghairi, kan mim sukun ketemu ghair, namanya izhar. Izharnya izhar syafawi, mesti harus jangan ditahan. Nah, sehingga begitu kita baca menurut aturan yang sesungguhnya, bacaan kita dipandang oleh Allah bacaan yang sempurna. Kalau bacaan Fatihah yang sempurna, berarti sholat kita juga sempurna. Mengapa? Karena Fatihah adalah merupakan rukun dari sholat. Bacaan rukun, ketika kita bacanya tidak benar, seakan-akan tidak dianggap baca Quran. Dibaca sih dibaca, tapi bacaannya nggak sempurna. Tidak begitu tadi, yang pandang dipendekin, yang pendek dipanjangin, yang sukun diharokatin, yang ada harokat disukun, yang 2 dibaca 4, 4 dibaca 6, kan terbalik, menjungkol begitu terbalik-balik. Itulah yang dianggap Fatihah yang nggak benar, sehingga nanti dikhawatirkan sholatnya tidak diterima karena seakan-akan dia nggak baca Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dalam fikih dikatakan tuh, ada jelas, wah sholat nggak dianggap sholat, artinya sholatnya nggak diterima, nggak sah. Kenapa? Fatihahnya yang nggak ikutin daripada ilmu tajwid itu. Nah, oleh karena itu saya berkewajiban untuk menyampaikan ini, sehingga nanti saya lepas dari tanggung jawab ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya para jamaah sekalian, tolong ini ya, dilaksanakan atau diamalkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ya, mari sebelum kita tutup kita baca satu kali, ya, satu jalan, tapi saya contoh, ikuti aja. Nanti bacanya prakteknya di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم Kita wasol. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Demikian ya, saya harapkan nanti di rumah dipraktekkan ya, jangan hanya sekali. Kalau bisa setiap hari ya, nanti menjelang Rabu akan datang dengan materi yang berbeda, dengan hukum-hukum bacaan yang berbeda, sehingga dari pertemuan ke pertemuan kita berlanjut. Artinya ada kesinambungan ya, bersambung terus. Dan saya sebagai pembawa acara ataupun pemberi materi pada hari ini ya, terutama apa yang saya sampaikan ini, kalaulah itu ada kekhilafan, datangnya dari diri saya sendiri. Kalaulah itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, mohon dimaafkan atas kekhilafan dan kesalahan saya. Ya, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.